Jadi, dalam video kali ini, saya akan merangkum kembali materi logika yang telah kita pelajari sebelumnya. Dalam logika, kita mengenal sebuah kalimat, yaitu kalimat pernyataan. Nah, ciri dari kalimat pernyataan ini ialah kalimat ini bisa bernilai benar atau bisa juga dia bernilai salah. Nah, sebenarnya bentuk kalimat itu ada dua, yaitu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, untuk contoh dari kalimat terbuka ini, contohnya, misalnya X lebih besar dari 4 untuk kalimat terbuka, atau bisa juga X kuadrat sama dengan 9. Nah, bisa kita perhatikan bahwa X lebih besar dari 4 ini merupakan kalimat terbuka. Mengapa? Karena kita tidak bisa menyatakan apakah dia bernilai benar atau dia bernilai salah. Kita harus mencari nilai ini, nilai X ini. Seperti ini juga, kita mencari nilai X ini, bukan menyatakan dia bahwa dia adalah dia bernilai benar atau dia bernilai salah, tapi kita mencari nilai X ini. Kemudian untuk kalimat tertutup, contoh dari kalimat tertutup ini adalah 5 lebih besar dari 3. Ini bernilai benar. Kemudian contohnya lagi, jumlah sudut dari segitiga adalah 200 derajat. Nah, ini bisa kita tentukan bahwa dia bernilai benar atau dia bernilai salah. Ya kan? Jadi dia bernilai salah. Maka untuk kalimat ini dapat kita simpulkan bahwa kalimat pernyataan adalah suatu kalimat tertutup yang bisa bernilai benar atau dia bernilai salah, tetapi tidak keduanya dalam waktu yang bersamaan. Berikutnya ada namanya kalimat berkuantor. Kalimat berkuantor ini adalah kalimat yang ditambahkan ke kalimat terbuka agar bisa dinyatakan apakah dia bernilai benar atau dia bernilai salah. Jadi, ketika kita tambahkan dengan kalimat berkuantor, dia akan menjadi kalimat yang tertutup. Nah, kalimat berkuantor ini dibagi dua, yaitu kalimat universal dan kalimat eksistensial. Nah, untuk kalimat universal kita menggunakan kata semua. Kemudian untuk kalimat eksistensial ini kita menggunakan kalimat ada atau bisa juga terdapat. Nah, jadi kapan kita menggunakan kalimat universal dan kalimat eksistensial pada kalimat terbuka? Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, perhatikan bahwa X lebih besar dari min 1 ini adalah kalimat terbuka. Nah, untuk mengubah dia ke kalimat tertutup, maka kita tambahkan dengan kata semua. Sehingga menjadi semua X positif berlaku X lebih besar dari min 1. Nah, untuk eksistensial kita perhatikan contoh ini. X lebih besar dari 7. Ini juga adalah kalimat terbuka. Nah, untuk mengubahnya ke kalimat tertutup, maka kita tambahkan dengan kata ada atau bisa kata terdapat. Sehingga menjadi ada X positif berlaku X lebih besar dari 7. Ini seketika kita tambahkan dengan kata ada, maka kalimat terbuka ini berubah menjadi kalimat tertutup yang bisa bernilai benar atau bisa bernilai salah. Iya kan? Ini juga bisa bernilai benar atau bisa bernilai salah. Tapi ini semua X positif. Kalau semua X positif berlaku X lebih besar dari 1, maka dia bernilai benar. Kemudian ada X
positif berlaku X lebih besar dari 7. Ini juga bernilai benar. Nah, untuk universal, simbol yang digunakan bentuknya seperti ini. Ini untuk semua. Kemudian kalau eksistensial terdapat, nah bentuknya seperti ini, simbolnya seperti ini. Selanjutnya, ingkaran dan negasi. Ingkaran dan negasi ini diberi simbol seperti ini, atau seperti ini, atau bisa juga bentuknya seperti ini, tergantung dari referensi yang digunakan. Nah, apa ini ingkaran dan negasi? Ingkaran dan negasi ini adalah suatu pernyataan penyangkalan, jadi disangkal dengan menggunakan kata tidak atau tidak benar. Contohnya, misalnya ada sebuah pernyataan P, saya senang bermain game online. Itu bisa bernilai benar, bisa juga bernilai salah. Kemudian ketika kita buatkan kalimat negasinya, maka dia berubah menjadi kata saya tidak senang bermain game online. Game online ditambahkan kata tidak. Nah, ini juga bisa bernilai salah, bisa bernilai benar. Selanjutnya kita masuk dalam tabel kebenaran. Tabel untuk ingkaran bentuknya seperti ini P, kemudian ini negasi P. Ketika P-nya bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Ketika pernyataannya bernilai salah, maka negasi dari pernyataan tersebut bernilai benar. Itu untuk ingkaran dan negasi. Selanjutnya, cara membuat tabel kebenaran. Misalnya di sini kita mempunyai dua pernyataan. Yang pertama ada kata saya terluka. Kemudian yang kedua ada pernyataan saya kecewa. Saya terluka ini bisa dia bernilai benar, bisa juga dia bernilai salah. Kemudian pernyataan kedua saya kecewa. Ini bisa saja dia bernilai benar atau bisa bernilai salah. Nah, untuk tabel kebenaran dari bentuk P dan Q ini, kalau misalnya P-nya bernilai benar, P-nya bernilai benar, bisa juga Q-nya bernilai benar. Kemudian P-nya bernilai benar, bisa Q-nya bernilai salah. Atau ada kemungkinan pernyataan P bernilai salah, kemudian pernyataan Q bernilai benar. Ada juga kemungkinan pernyataan P bernilai salah, tetapi dan Q-nya juga bernilai salah. Ini untuk tabel kebenaran dari dua pernyataan. Nah, untuk tiga pernyataan, misalnya saya terluka, pernyataan pertama saya terluka, pernyataan kedua saya kecewa, dan pernyataan ketiga saya sakit. Kita beri simbol P, Q, dan R. Nah, bentuk tabel pernyataannya seperti ini. Kalau misalnya kan ini bisa bernilai benar, ini bisa juga bernilai salah. Ini bisa bernilai benar, ini salah, bernilai benar dan salah. Kemudian ini misalnya P-nya. Kalau misalnya P-nya bernilai benar, kemungkinan Q-nya juga benar, kemungkinan R-nya juga bernilai benar. Ada juga kemungkinan P-nya benar, Q-nya juga benar, tetapi R-nya bernilai salah. Ada juga kemungkinan P-nya tetap benar, tapi Q-nya salah, R-nya benar. Ada juga kemungkinan P-nya bernilai benar, Q-nya bernilai salah, dan R-nya juga bernilai salah. Bahkan ada juga kemungkinan P-nya bernilai salah, Q-nya benar, R-nya benar. Atau P-nya salah, Q-nya benar, R-nya salah. Atau P-nya benar, P-nya salah, Q-nya juga salah, dan R-nya juga bernilai R-nya tapi R-nya bernilai benar. Atau P-nya salah, Q-nya salah, dan juga R-nya pun bernilai salah. Ini adalah kemungkinan yang
terjadi untuk 3 pernyataan. Nah, sebenarnya rumusnya untuk mengetahui berapa banyak sih baris yang diperlukan dalam setiap pernyataan, kita menggunakan rumus 2 pangkat N. 2 pangkat N. Jadi kalau ini pernyataannya ada 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti kan barisnya ada 4 kan kalau pernyataannya 2. Kalau 2 pangkat 3, pernyataannya ada 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, barisnya ada 8. Begitupun seterusnya, maka kita menggunakan 2 pangkat N untuk mendapatkan barisnya. Selanjutnya kita masuk dalam operasi binar. Nah, operasi binar ini ada 4. Yang pertama ada konjungsi, ada disjungsi, ada implikasi dan biimplikasi. Yang pertama adalah konjungsi. Nah, kata penghubung yang digunakan dalam konjungsi adalah kata dan. Jadi, operasi binar ini kita menggunakan dua kalimat pernyataan. Hanya 2 kalimat pernyataan, makanya dikatakan sebagai binar. Bi artinya 2 pernyataan saja. Jadi ada pernyataan P dan ada pernyataan Q. Jadi kita menggunakan kata penghubung dan untuk konjungsi. Nah, bentuk tabel pernyataan dari konjungsi di sini kita tulis P, kemudian Q, ini P dan Q. Ya. Untuk simbol dari konjungsi itu sendiri bentuknya seperti V terbalik konjungsi. Jadi misalkan P-nya ini kan P-nya bisa bernilai benar, bisa juga bernilai salah, atau Q-nya juga bisa bernilai benar, bisa juga bernilai salah. Sehingga ketika P bernilai benar, maka Q-nya pasti kemungkinan besar juga Q-nya bernilai benar, maka P dan Q itu pasti benar. Kemudian kalau P-nya bernilai benar, Q-nya salah, berarti dia salah. Dia sama sekali salah. Jadi kalau bentuk himpunannya bentuknya seperti ini. Dia bentuk irisan. Jadi yang diambil seperti ini. Kalau memang tidak, kan sini ada kata dan. Kalau memang tidak, tidak. Kemudian kalau di sini P-nya salah, kemudian Q-nya benar, tetap salah. Kalau keduanya salah, juga salah. Oke, selanjutnya untuk tabel kebenaran yang berikutnya ada disjungsi, bukan tabel kebenaran, tapi operasi binar yang kedua adalah disjungsi. Di sini untuk disjungsi menggunakan kata penghubung atau. Jadi kita menggunakan kata penghubung atau. Jadi misalnya di sini P, di sini untuk pernyataan P kita bertemu hari Senin, kemudian pernyataan Q kita bertemu hari Selasa. Nah, untuk tabel kebenarannya P, Q, P atau Q. Jadi simbol dari disjungsi ini bentuknya seperti V. Jadi boleh salah satunya. Kalau keduanya benar, pasti benar. Kalau di sini benar, di sini salah, benar juga. Kalau di sini salah, di sini benar, maka benar juga. Kalau keduanya salah, maka salah. Ya kan? Kan misalnya begini, kita bertemu hari Senin atau kita bertemu hari Selasa. Mereka bertemu di hari Senin, benar. Mereka bertemu di hari keduanya, benar. Mereka bertemu di hari Senin, tetapi tidak bertemu di hari Selasa, tetap mereka bertemu. Mereka bertemu di hari Selasa, tapi tidak di hari Senin, maka tetap mereka bertemu, bernilai benar. Tapi kalau tidak, keduanya tidak bertemu di hari Selasa, berarti memang mereka tidak bertemu. Itu untuk disjungsi. Selanjutnya yang ketiga adalah implikasi. Nah, untuk implikasi ini dia menggunakan simbol panah ke kanan.
Ini namanya implikasi. Misalnya kita mempunyai contoh P saya orang Manokwari dan Ki saya orang Papua, maka simbolnya P maka Ki. Saya orang Manokwari, maka saya orang Papua. Jadi bentuk tabelnya seperti ini. P, Ki, P, maka Ki. P-nya, jika P-nya bernilai benar, Q-nya kemungkinan juga bernilai benar. Kalau P-nya bernilai oke. Kalau kita anggap begini, kalau P-nya bernilai benar, saya orang Manokwari, dia bernilai benar. Kemudian saya orang Papua, dia bernilai benar. Berarti jika saya orang Manokwari, maka saya orang Papua pasti benar. Nah, bagaimana kalau P-nya benar tapi Q-nya salah? Jika saya orang Manokwari, maka saya bukan orang Papua. Itu benar atau salah? Pasti salah ya. Kalau dia orang Manokwari, pasti dia orang Papua. Jadi bernilai salah. Kemudian, kalau P-nya salah, pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, maka kesimpulannya adalah saya bukan orang Manokwari. Saya bukan orang Manokwari, maka saya orang Papua. Benar ya, bisa saja dia orang Jayapura, orang Sorong, atau apa. Kemudian, keduanya salah. Saya bukan orang Manokwari, maka saya bukan orang Papua. Iya, benar. Oke, itu untuk maka. Jadi, kalau salah satunya, jadi ini saja yang bernilai salah. B, jika P-nya benar dan Q-nya S, maka dia bernilai salah. Selanjutnya yang keempat adalah biimplikasi. Adapun kata penghubung yang digunakan untuk biimplikasi ini ada P, jika dan hanya jika Q. Nah, untuk tabel kebenarannya di sini P, di sini Q. P, jika dan hanya jika Q. Ya, simbol dari biimplikasi adalah panah dua arah, kiri kanan. Nah, jika di sini bernilai benar, Q-nya benar, maka dia benar. Jika P-nya salah, jika P-nya benar, Q-nya salah, maka dia bernilai salah. Jika P-nya salah, Q-nya benar, dia juga bernilai salah. Kalau keduanya salah, maka dia bernilai benar. Nah, itu untuk biimplikasi. Selanjutnya ada bentuk konvers, invers, dan kontraposisi. Misalkan di sini kita mempunyai sebuah implikasi P maka Q yang berbentuk P maka Q. Nah, misalnya contohnya P maka Q seperti yang kita gunakan tadi. Saya orang Nah, seperti yang tadi, saya orang Manokwari, maka saya orang Papua. Kemudian kita akan ubah ke dalam bentuk konvers, invers, dan kontraposisi. Adapun bentuk dari konvers ini adalah diubah menjadi Q maka P. Untuk inversnya kita ubah menjadi negasi P maka negasi Q. Untuk kontraposisinya dia berubah menjadi negasi Q maka negasi P. Nah, konversnya, kalau ada sebuah kalimat implikasi bentuk seperti ini, kemudian kita ubah ke konvers, kita mengikuti bentuk seperti ini, Q maka P, berarti kita ubah. Kan tadi ini adalah Q, kemudian ini adalah P. Sehingga bentuk konversnya adalah saya orang Papua,
Nah, saya orang Papua, maka saya orang Manokwari. Kemudian inversnya mengikuti negasi P, maka negasi Ki. Saya bukan orang Manokwari, maka saya bukan orang Papua. Begitupun untuk kontraposisinya negasi Ki. Saya bukan orang Papua, maka negasi P, saya bukan orang Manokwari. Itu untuk converse, inverse, dan kontraposisi. Untuk materi selanjutnya adalah tautologi dan kontradiksi. Kita akan melihat apa yang dimaksud dengan tautologi dan apa itu kontradiksi. Nah, perhatikan tabel ini, misalnya di sini ada P dan negasi P. Misalnya kita di sini menggunakan tanda atau. Nah, sebuah pernyataan P kemungkinan besar dia bernilai benar atau dia bernilai salah. Kemudian negasi dari P adalah salah, dan kalau salah berarti negasinya adalah benar. Nah, untuk P atau negasi P, benar atau salah, berarti dia benar, salah atau benar, benar. Kemudian yang berikutnya ada P dan negasi P. Di sini kita menggunakan tanda penghubung dan. Kalau dia benar, berarti negasinya salah. Kalau dia salah, berarti negasinya benar. Benar dan salah, maka dia akan bernilai salah. Kalau dia salah dan benar, maka dia akan bernilai salah. Nah, perhatikan kedua tabel ini bahwa dari hasil kesimpulan didapatkan semua tabel hasilnya bernilai benar. Maka ini disebut sebagai tautologi. Kemudian untuk tabel ini dari hasil kesimpulannya dia semuanya bernilai salah. Maka dia akan diberi nama kontradiksi. Aduh, tulisan jelek ya. Kontradiksi. Jadi, kapan dia dikatakan tautologi? Ketika hasil dari tabel kebenarannya, nilai akhir dari tabel kebenarannya semuanya bernilai benar. Hasilnya nanti ketika semua sudah dioperasikan, hasil akhirnya semua bernilai benar, maka dia disebut sebagai tautologi. Nah, kalau dia semuanya salah, dia disebut sebagai kontradiksi. Selanjutnya masuk dalam penarikan kesimpulan. Untuk penarikan kesimpulan di sini kita menggunakan 3 modus ponens, tollens, dan silogisme. Ketiga penarikan ini yang paling umum. Namun dalam modul kita, materi yang saya share kemarin itu ada beberapa macam penarikan kesimpulan, tapi yang saya digunakan di sini adalah 3 penarikan kesimpulan saja, yaitu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Untuk modus ponens bentuknya seperti ini. Misalnya ada premis pertama, yaitu P maka Q. P maka Q. Kemudian premis kedua adalah P. Berarti kesimpulannya adalah Q. Itu untuk modus ponens. Nah, perhatikan contoh di sini. Di sini ada premis 1 yang menyatakan bahwa jika kondisi jalan, berarti ini satu pernyataan ya, berbentuk P. Kemudian ada kata maka banyak pembalap jatuh, berarti PQ. Berbentuk Q. P maka Q sama dengan premis ini ya. Sama. Kemudian premis kedua menyatakan kondisi lintasan licin, berarti itu adalah P. Ini adalah P. Sehingga kesimpulannya nanti adalah Q. Banyak pembalap jatuh. Kesimpulannya adalah Q. Banyak pembalap jatuh. Kemudian yang selanjutnya ada namanya modus tollens. Nah, bentuk dari modus tollens ini, misalnya di sini kita punya premis
1, P maka Q. Kemudian premis 2-nya negasi Q. Negasi Q. Sehingga kesimpulannya adalah negasi P. Sebagai contoh, di sini ada premis 1, dia mengatakan bahwa jika cuaca cerah, berarti ini satu pernyataan, ini adalah P, maka lomba balap diadakan. Ini adalah Q. Tapi dikatakan bahwa lomba balap tidak diadakan, dia berbentuk negasi Q. Tidak, ada kata tidak, berarti dia adalah negasi dari Q. Sehingga kesimpulan yang dapat kita tarik adalah cuaca tidak cerah, negasi P, cuaca tidak cerah. Selanjutnya untuk penarikan kesimpulan yang ketiga ada bukan modus sih di sini. Ini adalah silogisme saja, tidak ada modus. Silogisme saja ya. Silogisme. Penarikan kesimpulan, rumus penarikan kesimpulan yang ketiga adalah silogisme. Nah, bentuk dari silogisme adalah misalnya premis 1 berbentuk P maka Q. Kemudian premis 2 berbentuk Q maka R. Sehingga kesimpulannya menjadi P maka R. Sebagai contoh, misalnya di sini kita mempunyai premis 1, jika telah menempuh pendidikan profesi guru, berarti ini satu. Ini satu pernyataan, ini P. Maka akan mendapat gelar GR. Berarti ini adalah Q. Kita misalkan Q. Ini kan ada maka ya, berarti ada tanda penghubung. Kemudian jika mendapat gelar GR, ini sama ya, berarti ini adalah Q. Maka ini adalah tanda penghubung implikasi, berhak mendaftar tes CPNS tenaga pendidik, berarti ini adalah R. Sehingga bentuk dari premis 1 P maka Q, kemudian premis 2 Q maka R, sama dengan bentuk silogisme ini. Sehingga kesimpulan yang akan kita tarik adalah jika telah menempuh pendidikan profesi guru, berarti ini adalah P, maka berhak mendaftar tes CPNS tenaga pendidik, P maka R. Nah, ini adalah bentuk dari silogisme.